Diem, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi ini sudah pukul 7:41. Maka acara pada malam hari ini akan segera kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Luar biasa Bu, kabar baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita bisa bertemu dalam acara Zoom meeting yang sudah kita nanti-nantikan, yang nanti akan disaringkan sebuah informasi yang luar biasa, yang mudah-mudahan informasi ini nanti bisa menjadikan solusi bagi Bapak Ibu di masa pandemi ini. Bapak Ibu, undangan yang sudah diundang oleh teman-teman Bapak Ibu, kita ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara pada malam hari ini sampai selesai nanti. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan saya Suparjiem dari Bantul, Yogyakarta. Pada malam hari ini bahagia sekali karena saya mendapat kepercayaan dari tim player untuk memandu acara yang sangat luar biasa ini. Pada malam hari ini acara akan kita bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama nanti adalah penyampaian sebuah informasi. Kemudian sesi kedua akan kita dengarkan pengalaman dari seorang mitra yang sudah menjalankan bisnis ini. Kemudian sesi ketiga nanti adalah sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, acara pada malam hari ini akan segera kita mulai dan marilah agar acara berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Acara kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama adalah penyampaian sebuah informasi yang akan disampaikan oleh seorang Bapak yang luar biasa. Beliau adalah seorang kontraktor di bidang konstruksi jalan dan jembatan. Siapakah beliau? Kita panggilkan Bapak Insinyur Paulus Wididharma, Magister Teknik. Selamat malam Pak Paulus. Malam. Selamat malam Pak Widi. Ya, malam Bu Parjiem. Ketemu lagi Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa. Gimana Pak Widi? Sehat, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan dalam kondisi yang sehat. Ya. Di Indonesia Raya. Di Indonesia Raya. Pak Widi soalnya Bu, iya. Ya, di Jogja, tapi kadang-kadang di Bogor, kadang-kadang di Semarang, dan di seluruh Indonesia. Kebetulan ini di Jogja ya Pak, dengan cuaca yang saat ini cuacanya sangat bagus ya. Pak Widi sudah siap untuk menyampaikan informasi yang kita tunggu-tunggu? Ya, sebentar Bu, saya siapkan dulu ya Bu ya. Mohon sabar sebentar. Iya. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu Pak Widi siap untuk menyampaikan paparan, Bapak Ibu undangan silahkan menyiapkan alat tulis untuk mencatat. Nanti barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan karena pada sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu bisa menanyakan langsung atau lewat chat ya. Ini kelihatannya Pak Widi sudah siap ya? Ya. Ya. Kalau gitu saya persilahkan Pak Widi untuk menyampaikan paparannya selama lebih kurang 40 menit. Silahkan Pak Widi. Oke, selamat siang. Selamat siang. Sudah malam, malam Pak ya. Di Australia siang, Bu. Iya. Saking semangatnya.
Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Saya Paulus Widi, saya di Jogja. Ya, saya di Jogja. Ya, pada malam hari ini saya tidak akan cerita soal dunia konstruksi ya. Tadi ada Bapak di mana tadi di dunia konstruksi juga di developer ya. Ya, satu bidang dengan kami. Ya, namun malam hari ini kami tidak akan cerita soal itu, tapi malam hari ini kami mewakili orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan dua buah informasi. Ya, dua buah informasi. Yang pertama adalah soal bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam dunia internet. Ya, yang kedua tentunya dengan nanti masih di dalam dunia internet juga, tapi kaitannya dengan kebebasan finansial yang akan kita dapatkan. Ya, saya mulai aja mungkin ya. Jadi malam hari ini kami akan bercerita soal tren, ya tren. Jadi yang mempunyai semboyan atau tagline yaitu Your Internet Solution. Jadi akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada tentang dunia internet yang kita alami ya sampai detik ini. Ya Bapak Ibu, mengapa kok internet Bapak Ibu ya? Ya karena saat ini ya semua bidang sudah harus terhubung dengan internet. Ya, kita sudah tidak bisa lagi meninggalkan dunia internet ya, dari dunia pendidikan, kemudian dunia perbankan, ya, bisnis dan pekerjaan, media hiburan, ya, semuanya harus terkonek dengan yang namanya internet. Ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, dunia pendidikan, dunia pekerjaan juga harus dilakukan secara online melalui WFH atau Zoom seperti pada malam hari ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu kalau kita ngomong soal internet, ternyata dari data terakhir populasi penggunaan internet di Indonesia itu sudah mencapai 215 juta. Ya, banyak sekali. Itu hampir 77% dari total populasi penduduk di Indonesia. Bahkan kalau kita ngomong dunia, ya lingkup dunia itu sudah mencapai 5 miliar Bapak Ibu ya. Mencapai 5 miliar. Jadi kalau kita ngomong-ngomong nanti kalau kita tertarik untuk berbisnis di dunia internet, itu marketnya sangat besar, sangat luas ya. Kemudian, ini kebiasaan internet selama ini Bapak Ibu ya. Ya, kita tadi saya sudah bilang ya, kita sudah tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Dari bangun tidur, kemudian saat kita bertemu dengan teman, ketemu dengan kolega, bahkan saat kita makan malam dengan keluarga pun kita tidak bisa lepas dengan yang namanya gadget. Ya, mau makan difoto dulu, masuk dalam Instagram, Instastory, kemudian ke Facebook, ya Story dan sebagainya. Ya, family time yang katanya kumpul-kumpul tapi masing-masing malah asik dengan gadget masing-masing. Ya, bahkan saat kita berkendara pun kita tidak bisa lepas dengan yang namanya internet. Saat kita menggunakan yang namanya Google Map untuk mencari suatu alamat. Ya, seperti itu. Jadi itu internet habit yang selama ini kita tidak bisa lepas. Ya, menjadi satu kebiasaan baru. Ya, oke. Tapi ternyata ya selama ini kita juga mengalami yang namanya masalah-masalah yang sering terjadi saat kita menggunakan internet. Yang pertama tentunya adalah kita seringkali mengalami yang namanya blank spot atau no signal, tidak ada sinyal. Ya. Kemudian banyak orang mengatasinya dengan menggunakan double SIM card, kemudian menggunakan handphone yang lebih dari satu gitu. Nah, itu permasalahan kedua. Permasalahan ketiga adalah seringnya kita menggunakan yang namanya gadget kita, ya, konsumsi baterainya itu menjadi sangat-sangat cepat habis, ya, gitu, karena aktivitas penggunaan internet yang sangat tinggi. Ini membuat seringkali kita mengalami masalah yang ketiga yaitu dengan adanya lowbat, ya. Bapak Ibu, bagaimana jika permasalahan-permasalahan itu, ya, kita atasi dengan satu produk? Ya, yang multifungsi yang bisa menanggulangi masalah-masalah tersebut. Ya, di sini kami memperkenalkan yang namanya tren, Bapak Ibu. Ya, tren adalah menjadikan solusi bagi kita semuanya. Seperti tagline di depan adalah Your Internet Solution. Ya, karena perangkat ini merupakan perangkat yang multifungsi yang bisa kita gunakan sebagai modem, ya untuk internetnya, kemudian bisa kita gunakan sebagai power bank, ya, dan sudah di dalamnya sudah ada yang namanya aplikasi adanya Google Map, kemudian sebagainya. Nah, modem ini berteknologi tinggi tanpa SIM card, Bapak Ibu. Ya, tidak ada SIM card di dalamnya, tapi kemampuannya seperti handphone. Ya, bisa menangkap sinyal 4G paling kuat, paling stabil di daerah tersebut. Ya, ini menjadikan
seperti tagline tadi ya, menjadikan blank spot atau nuk sinyal itu bukan sebagai masalah lagi bagi kita pengguna tren, ya. Kemudian ini tidak hanya dapat dinikmati di dalam negeri, Bapak Ibu, namun mampu menjangkau sampai ke 111 negara, ya. Ada listnya itu, negara-negara mana yang bisa kita gunakan modem tren ini. Nah, seperti itu, dan ini tidak berkompetisi dengan pasar ya, dan justru menutupi kelemahan blank spot dari provider-provider yang ada. Ya, jadi seolah-olah kita kalau kita menggunakan modem tren ini kita seolah memiliki 1000 provider dalam satu genggaman. Ya, luar biasa ya. Bapak Ibu, modem tren kita juga dilengkapi dengan kapasitas baterai yang cukup tinggi, yaitu 5000 mAh. Ya, ini juga sudah menggunakan baterai lithium ion polimer, jadi sangat aman bagi Bapak Ibu yang sering bepergian menggunakan pesawat. Ini tinggal masukkan bisa dibawa ke kabin, ya, tidak perlu masukkan ke dalam bagasi. Ya, seperti itu. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan portnya itu ya, untuk ngecasnya itu sudah Type C. Jadi kita bisa ngecas itu fast charging ya, bisa ngecas hanya dalam 2 sampai 3 jam posisi mati ya. Nanti itu bisa sudah full dan bisa kita gunakan modem ini bisa sampai 18 jam satu hari ya. Pengalaman saya kalau saya nyalakan jam 6 pagi itu sampai jam 12 malam. Itu baru merah. Seperti itu ya. Juga dilengkapi dengan built-in speaker dan mikrofon. Ya, ini sangat bermanfaat bagi ada aplikasi di dalamnya nanti ya. Kemudian Bapak Ibu, modem tren ini bisa juga dipakai sampai 10 perangkat pintar dalam waktu yang bersamaan. Ya, kalau kita konekkan, kita tetheringkan ya, kita tetheringkan ke 10 handphone itu pengalaman saya itu kecepatan internetnya itu stabil ya. Kebiasaannya kalau kita di dalam suatu hotspot ya, di kafe atau di kantor ya, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan bersamaan itu kebiasaannya turun ya. Tapi pengalaman saya menggunakan tren ini kecepatnya tetap, cuman kuotanya FUP-nya nanti yang akan cepat habis, seperti itu ya. Tadi saya bilang ya, ini dilengkapi juga dengan aplikasi di dalamnya. Ini sudah sudah aplikasi standar ya. Ada TripAdvisor, kemudian ada kurs mata uang, ada penerjemah. Nah, fungsi mikrofon dual mix reduction itu kalau kita menggunakan penerjemah atau translator di sini. Kemudian ada peta ya, Google Map ya. Kita bisa menggunakan Google Map lewat tren kita. Ya. Kemudian yang menarik di sini adalah yang disebut dengan carousel advertising, Bapak Ibu. Apa sih itu ya? Nah, Bapak Ibu kalau memiliki usaha luar ya, usaha konvensional itu bisa diiklankan di sini Bapak Ibu ya, bisa diiklankan. Jadi Bapak Ibu akan memiliki iklan berjalan yang akan dilihat oleh 15.000 pengguna tren saat ini ya, di seluruh Indonesia. Jadi akan meningkatkan personal branding dari usaha Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh mitra merchant yang sudah bekerja sama ya menjadi mitra merchant-nya tren, yaitu ada Gandaria Dinta Seven, kemudian ada Cosmo, ada John Robert Power, kemudian ada Garuci, kemudian ada kalau di Semarang itu ada Gule Tikungan, ya seperti itu. Jadi ini adalah merek-merek baru yang bisa meningkatkan brandingnya ke depan, ya seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu pengguna tren, ya kita juga akan mendapatkan diskon spesial kalau kita mengunjungi mitra-mitra merchant yang ada ini, ya keuntungannya adalah win-win solution ya, yang punya merchant juga diiklankan secara gratis selama setahun ke depan. Nah, kita yang tidak punya merchant seperti ini tapi kita mempunyai modem tren, kita juga akan mendapatkan diskon spesial ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ngomong-ngomong soal produk ya, berapa sih modem tren yang orang bilang ini modem sultan, macam-macam lah. Modem smart modem dan sebagainya. Itu harganya berapa? Ya, Bapak Ibu ada dua teknologi. Ada dua teknologi tren yang saat ini kita kita gunakan ini. Ya, yang pertama adalah namanya tren lokal. Ya, tren lokal ini cakupannya hanya di Indonesia. Jadi dia bisa menangkap 5 provider yang ada di Indonesia. Ya, teknologinya auto switch ya. Kemudian paket datanya unlimited, tidak terbatas selama 1 tahun. Ya, kemudian harga perdana di awal adalah 10.500.000. Ya, 10.500.000. Dan ini sudah include di dalamnya adalah kuota senilai 3 juta selama 1 tahun.
Ya. Sementara yang tren global yang bisa kita gunakan di 111 negara, itu pakai datanya juga unlimited sama, tapi dia bisa menangkap 1.000 provider di 111 negara tersebut. Nah, kemudian harganya perdana adalah 14.700.000. Ya, itu sudah include di dalamnya kuota selama setahun itu senilai 6 juta. Ya, sesuatu yang sangat murah kalau kita bandingkan. Ya, jadi Bapak Ibu di sini saya harus mengeluarkan tambahan kuota internet dengan saya menggunakan modem tren. Nah, nggak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengalihkan kuota yang ada di handphone Bapak Ibu, kemudian dijadikan di sini. Jadi murah sekali ya. Contoh untuk yang, halo? Ya. Ya, saya lanjutkan. Contoh yang untuk tren global ya. Kalau tren global ini ada kuota 6 juta ya. 6 juta kalau kita bagi dengan 12 itu cuma 500.000. 500.000 per bulan. Ya, 500.000 per bulan tapi bisa menangkap sinyal 4G paling kuat ya. Ada 1.000 provider yang bisa kita tangkap. Ya, kemudian nah, sekarang kita berandai-andai Bapak Ibu. Bayangkan seperti apa kehidupan Bapak Ibu ya, kehidupan kita saat ini, kehidupan Anda saat ini jika di awal masa permulaan dulu sudah adanya internet ya. Bapak Ibu diajak dan memiliki peluang menjadi mitra dengan salah satu provider di bawah ini. Ada Telkomsel, kemudian ada XL, kemudian ada Tri, Indosat Ooredoo, Smartfren dan sebagainya. Ya. Seperti apa ya dan berapa biayanya saat Bapak Ibu diajak untuk bermitra? Ya, tentunya sangat besar sekali karena untuk bermitra dengan suatu provider ya nggak murah ya. Seperti itu. Nah, tentunya kalau seandainya waktu itu ya Bapak Ibu sudah bermitra, tentunya hari ini sudah miliarder ya. Karena kita tahu di awal pandemi ya, di tahun pertama ya kita tahu datanya di salah satu provider yang namanya Telkomsel ya, saya sebut aja Telkomsel seperti itu, dia meraup keuntungan sampai 65 triliun Bapak Ibu. 1 tahun pertama pandemi. Ya, di masa pandemi dia justru malah meraup keuntungan. Ya, seperti itu. Sehingga kalau seandainya kita sudah terlibat menjadi mitra, kita tentunya akan mendapatkan keuntungan, ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, ya kita semua hanya difungsikan sebagai pengguna. Ya, kita menjadikan pengguna dari Telkomsel, Indosat, kartu yang kita pakai itu. Ya. Sayangnya kita hanya sebagai pengguna, ya. Jadi kita hanya mengeluarkan terus uang tiap bulan, ya, mengeluarkan uang tiap bulan untuk kuota internet, tapi kita tidak bisa mendapatkan apapun dari sesuatu yang kita keluarkan. Ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi dari kuota yang kita pakai, ya, bulanan bahkan tahunan, ya, di sini tren menjadikan satu-satunya perusahaan teknologi di bidang internet yang membuka peluang bisnis kerjasama bagi Bapak Ibu sebagai mitra tentunya. Ya, terus berapa modalnya? Apa keuntungannya? Ya, seperti itu. Tentunya modalnya seperti tadi ya. Modalnya seperti tadi hanya 14.700.000 dan keuntungannya apa? Bagaimana profit sharing-nya Bapak Ibu ya? Kalau aku menjadi mitra, terus apa keuntunganku? Apakah dari 65 triliun itu juga akan dibagi? Ya, seperti apa gitu ya? Ya, kita jelaskan satu persatu ya. Bapak Ibu, ada 4 macam ya, 4 macam penghasilan atau 4 macam profit sharing yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu jika Bapak Ibu menjadi mitra tren. Yang pertama yang disebut dengan namanya bonus sponsor. Ya, bonus sponsor adalah bonus sebesar 10% dari setiap pembelian produk tren lokal maupun produk tren global dari orang yang disponsori secara langsung. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan produknya, kemudian Bapak Ibu mereferensikan orang lain, teman Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu juga menggunakan. Ya, seperti itu. Jadi gampang banget. Ya, nanti begitu Bapak Ibu mereferensikan atau mereferalkan, ya Bapak Ibu akan mendapatkan 10% langsung. Contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah Bapak Aldi misalnya, Bapak Aldi. Bapak Aldi menggunakan tren global. Kemudian Bapak Aldi ini mengajak Pak Bambang, ya Pak Bambang menggunakan tren lokal yang harganya 10.500.000. Nah, Pak Aldi ini akan mendapatkan 10% langsung dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, setelah diposting seperti itu. Sebesar 1.050.000. Demikian juga hanya jika Bapak Aldi juga mengajak Ibu Sisil, ya. Dia menggunakan produk yang global karena ingin ke luar negeri, ingin melakukan umroh, ya seperti itu. Ya, katanya yang global bisa dibawa ke luar negeri.
Ya, aku pakai yang global deh gitu ya. Kemudian harganya 14.700.000, makanya Pak Aldi ini akan mendapatkan 10% dari 14.700.000, yaitu sebesar 1.470.000. Ya, itu keuntungan yang bisa kita dapatkan jika Bapak Ibu menjadi mitra tren. Yang pertama tadi, ya, yang disebut dengan bonus sponsor. Kemudian yang kedua yang disebut dengan bonus pasangan atau pairing, ya, kalau Bapak Ibu pernah kenal, ya. Namanya bonus pasangan. Jadi bonus pasangan ini adalah jika terjadi keseimbangan antara kiri dan kanan. Karena sistem marketing atau sistem pemasaran dari modem tren, ya, dari tren ini adalah menggunakan sistem binary, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Binary itu bina satu kiri dan bina satu kanan. Jadi kita hanya memerlukan satu mitra di kiri dan satu mitra di kanan. Ya. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kita juga kalau kita tertarik di bisnisnya ya, kita langsung mengambil 3 titik sekaligus. Menjadi A, B, C ini diambil sekaligus. Jadi langsung disebut qualified. Karena syarat untuk mendapatkan bonus pasangan ini adalah Bapak Ibu harus qualified. Artinya sudah memenuhi syarat minimal mensponsori satu di kiri dan satu di kanan. Ya. Karena sistemnya binary, dan di sini nanti akan Bapak Ibu akan diajarkan training, bahkan kecepatan itu sangat penting sekali kalau tertarik di bisnisnya, ya. Jadi kami menyarankan untuk ambil di titik A, B, dan C. Ya, nanti bagaimana nanti dijelaskan di belakang. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu untuk menghitung bonus pasangannya ya. Pak Aldi tadi mengajak Pak Bambang dan Bu Sisil, ya. Kemudian Pak Bambang ternyata mengajak Pak Dedi mengajak Pak Eko. Nah, seperti itu. Dan di sebelah kanan dari saya ya, itu Bu Sisil ternyata mengajak 2 orang sekaligus. Ibu Vero dan Pak Gatot. Nah, Pak Gatot. Ya, pinjam namanya ya Pak Gatot ya. Ya, ternyata mengajak Ibu Vero dan Pak Gatot. Nah, contoh struktur dari Pak Aldi ini di kiri ada 3, ada Pak Bambang, Pak Dedi, Pak Eko. Ya, ke bawah. Nah, sementara di sebelah kanan ada Bu Sisil dan di bawahnya ada 2 orang langsung, Ibu Vero dan Pak Gatot. Nah, bonus pasangan di sini Bapak Ibu sangat simpel. Kita hanya menghitung jumlah di kiri dan jumlah di kanan, tidak memperdulikan yang namanya strukturnya. Ya, contohnya seperti ini, di kiri ada 3, di sebelah kanan ada 3, itu akan terjadi langsung pasangan. Ya, pasangan. Jadi total bonus pasangan yang didapatkan oleh Pak Aldi dengan struktur seperti ini adalah 700.000 kali 3 pasang. Itu sebesar 2.100.000. Dari mana Pak 700.000? Ya nanti dijelaskan di training. Ya, Bapak Ibu. Keuntungan dari bonus pasangan ini yaitu level bonus tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi seberapapun yang di sebelah kiri Pak Bambang, D, E, dan seterusnya, itu nanti akan menunggu. Ya. Pasangan bonusnya menunggu dan level bonusnya tidak terbatas. Ya, bagaimana nanti akan dijelaskan di training-training selanjutnya. Ya. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan bonus royalti Bapak Ibu. Apa sih bonus royalti? Ya. Bonus royalti adalah bonus sebesar 10% dari bonus sponsor. 10% dari bonus yang pertama, ya. Dan 10% dari bonus pasangan. Jadi bonus yang kedua tadi ya. Oke. Yang dihasilkan oleh mitra Bapak Ibu ya yang disponsori secara langsung. Nah, syaratnya Bapak Ibu harus qualified, ya sudah menjoinkan satu di kiri dan satu di kanan, sehingga paling bagus, paling cepat adalah kalau kita join langsung di 3 titik seperti itu, ya seperti itu, ya contohnya seperti ini dari bonus sponsor ya, ini Pak Bambang mengajak Pak Dedi tadi ya, mendapatkan 1.470.000, jadi Pak Aldi ini akan mendapatkan 10%-nya dari apa yang diperoleh dari Pak Bambang, yaitu 147.000. Ya, seperti itu dari bonus sponsor. Demikian juga dengan bonus yang namanya bonus pasangan, ya. Contohnya tadi adalah Ibu Sisil mengajak Pak Dedi, misalnya Pak Dedi sama Pak Eko, ya, ada terjadi pasangan di situ sehingga Ibu Sisil mendapatkan bonus pasangan 700.000, makanya Pak Aldi, ya, Pak Aldi mendapatkan 70%-nya. 10%-nya, sorry, 10%-nya sebesar 70.000. Ya, seperti itu. Jadi bonus royalti ada bonus, saya ulangi lagi ya, bonus sebesar 10% dari bonus sponsor dan 10% dari bonus pasangan dari mitra yang disponsori secara langsung. Ya, gampang sekali. Kemudian yang keempat adalah yang disebut dengan bonus residual. Nah, bonus residual itu apa? Residual bukannya sisa ya. Ya. Nah, bonus residual adalah bonus sebesar 5.000 Bapak Ibu. Tapi dari tiap produk tren lokal maupun tren global yang dibeli oleh mitra Bapak Ibu dalam grup ya selama 12 bulan atau setahun.
Ya, dihitung dari generasi 1 sampai generasi 10 dari pohon sponsor Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa generasi 1 itu? Nah, generasi 1 adalah generasi atau orang yang disponsori langsung oleh Bapak Ibu. Ya, itu semacam misalnya Bapak Ibu bergabung ya, kemudian mengajak satu orang itu menjadi generasi satunya atau anak seperti itu ya gampangannya. Kemudian generasi kedua adalah orang yang disponsori langsung oleh generasi 1 atau cucu, anak cucu. Generasi ketiga cicitnya. Nah, seperti itu. Itu terus sampai 10 ke bawah. Nah, itu akan menghasilkan bonus residual yang sebesar 5.000 tadi. Nah, syarat untuk mendapatkan bonus residual adalah mitra atau Bapak Ibu harus memenuhi syarat. Nah, kembali lagi kan, harus qualified. Artinya harus sudah ada 1 di kiri dan 1 di kanan yang langsung. Itulah kenapa memang lebih bagus kalau bergabung itu langsung 3 titik di awal. Ya, seperti itu. Nah, keuntungan dari bonus residual ini adalah tidak perlu seimbang antara jalur kiri dan jalur kanan, nggak perlu seimbang. Ya, yang penting Bapak Ibu sudah qualified. Sekali lagi sudah qualified, ya. Maka Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus tersebut. Jadi keempat bonus ini akan Bapak Ibu dapatkan jika sudah qualified. Sudah punya 1 kiri dan 1 di kanan. Itu lebih bagus kalau langsung 3 titik diambil. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya jelaskan soal visi misi ya. Jadi tren global teknologi ini ya, foundernya atau CEO-nya adalah Bapak Martin Carter. Ya, Bapak Martin Carter. Beliau memiliki visi yaitu memberikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan berinternet dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal kata blank spot. Nah, mantap ya. Jadi nanti di seluruh wilayah itu kalau bisa sebagai orang yang menggunakan modem trend tidak ada masalah dengan no signal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian misinya ya, mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia ya, mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara menciptakan banyak entrepreneur atau pengusaha. Ya, yang nantinya bisa membantu dan membuat negara Indonesia jauh lebih maju dan berkembang dari sebelumnya. Jadi nanti kita akan diciptakan, kita akan dijadikan entrepreneur yang akan mengangkat harkat dan martabat Indonesia. Nah, mantap ya. Kemudian Bapak Ibu di sini karena binary ya, kita mengenal yang namanya the power of 2. Jadi kekuatan dari 2, ya. Jadi kalau di awal kita langsung ambil 3 titik sudah selesai masalah, ya. Kita artinya sudah memiliki 2 mitra di bawah kita, ya seperti itu. Nah, nanti juga mitra yang di bawah kita itu nanti kita bantu juga supaya apa? Supaya dia juga memiliki 2, 1 di kiri dan 1 kanan. Dia juga qualified, ya. Contohnya seperti ini, ya. Bulan pertama, ya bergabung, oke, langsung memiliki 2 mitra. Nah, di bulan kedua kita bantu. Artinya 2 lagi di bawahnya, sehingga menjadi 4 mitra. Ya, di bulan ketiga kita bantu lagi. Ya, ada tim kerja tadi Bapak Ibu ya, yang siap membantu. Aku nggak paham loh, nanti dibantu, nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Aku nggak mudeng, nggak dong. Tapi Bapak Ibu mau nggak? Mau, ya nggak masalah. Nanti pasti akan dibantu. Dari mana? Orang-orang tersebut dari mana? Dari daftar nama Bapak Ibu, dari grup WA Bapak Ibu, dari mungkin teman-teman Facebook, yang like atau follower-follower di Instagram dan sebagainya. Tentunya kalau kita hanya mencari 2 atau 10 itu pastilah mudah ya Bapak Ibu ya. Ya, ternyata Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun, nah hanya dengan kekuatan 2 tadi ya, ternyata jumlahnya ada 8.000 lebih. Nah, 8.000 kalau 1 di kiri 1 di kanan berarti dibagi 2 kan? Berarti ada 4.000 di kiri dan 4.000 di kanan. Ya, artinya apa? Terus keuntungannya apa gitu loh. Ya. Kita lihat di sini. Potensi keuntungan bonus dari pasangan. Bonus yang kedua tadi ya, bonus pasangan, ya. Ada 4.000 di kiri dan 4.000 di kanan. Itu artinya ya jika berhasil 100% ya ini ya, ada 4.000 kali 700.000. Itu sama dengan 2,8 miliar Bapak Ibu. Berapa? 2,8 miliar. Ya, keuntungan dari bonus pasangan hanya dengan 2 tadi. Nah, itu kan kalau 100% Pak. Iyalah, saya paham Bapak Ibu ya. Jika kita hanya berhasil 10% saja, masih bisa mendapatkan 280 juta.
1 tahun. Iya. Modalnya berapa tadi? 14.700.000 kali 3 poin. Ya, itu akan lebih cepat lagi. Ya, seperti itu. Oke, ini dari bonus pasangan ya. Kemudian kita lihat yang disebut dengan bonus residual tadi. Yang di awal permulaan dulu saya juga tidak tertarik dengan yang namanya 5.000. Itu kan hanya untuk parkir, ya. Uang parkir hanya 5.000 itu. Nggak menarik. Ternyata setelah kita pelajari generasi 1, generasi 2, wih, ya lumayan juga ternyata seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu ya, di sini kita mencontohkan ya dari grup WA ya, dari daftar nama Bapak Ibu ya, yang ribuan orang tadi ya, kalau setiap hari ya, setiap hari diajak ke Zoom meeting seperti ini ya, kalau hanya 10 atau 5 itu paling ya hal yang gampang, yang mudah ya Bapak Ibu. Ya. Contohnya kita di sini hanya menjoinkan yang langsung ya, di generasi 1 hanya 5 mitra. Ya, di bawah Bapak Ibu ya. 5 mitra kali 5.000 ya, 5.000 per tadi ya, per modem tadi ya. Enggak peduli mau yang global maupun yang lokal, pokoknya 5.000 ya. Artinya di bulan berikutnya Bapak Ibu sudah mendapatkan transferan 25.000 dari yang 5.000 tadi. Itu dari generasi pertama. Dari generasi kedua ya, sudah ada 25 mitra Bapak Ibu. Karena 5 tadi masing-masing ngajak 5. Ya, 5 kali 5 25 kan. Kali 5.000 itu 125.000. Masih kecil? Ya, setuju. Dari generasi ketiga ada 125 orang. Kalau kali 5.000 itu sudah 625.000. 625.000. Tunggu dulu. Tadi yang 6 juta yang global itu 6 juta ya. Iya, kalau kita bagi dengan 12 itu berarti hanya 500.000. Betul. Sementara dari yang 5.000 uang receh tadi, uang parkir tadi sudah menghasilkan 625.000. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya setahun ke depan internet Bapak Ibu sudah gratis. Sudah gratis kuotanya gitu loh. Baru dari generasi ketiga, baru sampai generasi ketiga. Nah, ternyata yang 5.000 menarik juga ya. Kita lanjutkan ya. Sampai ke 4, ke 5, sampai ke generasi 10. Wow, ada 9.700.000. Kalau kita total, ternyata ada 12 juta lebih mitra. Kalikan 5.000 uang receh. 61 miliar Bapak Ibu. Ada yang pingsan enggak ya? Wow, 61 miliar. Iya, 61 miliar hanya ngumpulin uang receh sampai generasi ke-10. Aduh, pingsan. Oke lah, supaya jangan pingsan ya. 1% aja deh. Ya, 1% berhasilnya. Itu Bapak Ibu masih mendapatkan 610 juta per bulan dari uang receh. Ya, menarik di sini ya. Menarik ternyata. Bapak Ibu ya, saya bukannya apa ya, ini sebagai pembanding Bapak Ibu, karena di awal saya tidak tertarik dengan 5.000 ini. Tapi sebagai pembanding, saya itu kerja di Chevron waktu itu ya, bekerja untuk Chevron, saya mendapatkan penghasilan itu 700-an juta, tapi per tahun Bapak Ibu, per tahun. Kalau ini 610 itu sebulan. Wow banget pokoknya, ya. Layak untuk diperjuangkan, ya seperti itu. Berarti supaya cepat join 3 titik. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini ada ribut-ribut dari perusahaan tren, ya, ada berupa gelang emas 50 gram, kemudian ada jam tangan Hublot, jam tangan mewah itu 200-an juta lebih itu, ya. Kemudian ada liburan mewah, Bapak Ibu yang pengen umroh, ya bisa menabung dengan yang namanya ONH, ya berjuang aja di sini Bapak Ibu, setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa dapatkan liburan mewah, bisa untuk umroh, ya holy trip dan sebagainya. Bapak Ibu yang mengatur nanti kalau sudah dapat, aku mau berangkat bulan apa, terserah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga mobil impian, ya mobil impian itu nanti bisa kita dapatkan kalau Bapak Ibu sudah bergabung, nanti akan diajarin bagaimana mendapatkan mobil impian, ya bahkan juga ada yang namanya apartemen atau rumah idaman, ya bagi Bapak Ibu yang masih pengen mencari rumah misalnya atau pengen memberikan rumah, hadiah rumah untuk warisan bagi anak mungkin, ya berjuang di sini 2-3 tahun, ya bisa mendapatkan rumah seharga 2 miliar. Ya, seperti itu, nggak perlu nabung, nggak perlu KPR, langsung cash. Ya, seperti itu. Nanti yang bayar pajaknya kantor tren. Ya, bagaimana cara mendapatkan ini? Nanti diajarkan
di training-training ya, bisa tanyakan ke tim kerja Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kok kayaknya gampang ya menjalankan? Ya memang iya Bapak Ibu. Ya, karena di sini perusahaan sudah memberikan ya SOP, panduan cepat menuju sukses. Ada standar operating prosedurnya kalau kita di dunia konstruksi ya. Ya seperti itu. Jadi Trend sudah mengeluarkan panduan cepat menuju sukses hanya dengan 6 langkah. 6 langkah ya, 6 langkah. Ya, yang pertama Bapak Ibu, saya ajarkan begitu gampangnya. Hanya membaca buku panduan dan mengikuti langkah-langkahnya. Bisa nggak? Bisa. Yang kedua, hanya menulis daftar nama. Bisa nggak? Nulis, bisa lah, pasti bisa. Itu pun nanti diajarin Bapak Ibu. Diajarin bagaimana menulis, bagaimana menyusun daftar nama. Dari daftar di WA Group dan di Instagram, di Facebook, dan sebagainya. Nanti diajarin. Ada tim kerja yang mengajarin. Ya. Terus setelah itu gimana? Mengundang. Mengundang seperti apa? Mengundang seperti ke acara seperti ini, atau kita membuat janji temu, appointment, gitu ya. Mengundang. Nah, bagaimana caranya mengundang? Nanti juga diajarin. Enak ya. Aku ikut bisnis tapi diajarin ya. Mantap ya, seperti itu. Nah, kemudian juga nanti melakukan langkah keempat yaitu presentasi. Pak, aku belum bisa presentasi. Makanya itu, nggak perlu presentasi terlebih dahulu. Karena ada tim kerja yang sudah melakukan presentasi itu Bapak Ibu. Sudah diajarin, masih presentasi dibantu oleh tim kerja, enak dan enak, pasti bisa. Ya. Kemudian ada namanya tindak lanjut atau follow up, nanti juga akan dibantu oleh tim kerja dan bagaimana masuk, langkah keenam adalah masuk ke dalam sistem. Ya, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, gampang bingit ya seperti itu. Ya pasti semua orang dengan latar belakang apapun pasti bisa. Oke. Nah, Bapak Ibu ini ada quote dari Warren Buffett ya. Ada yang bilang Warren Buffett, apapun lah seperti itu ya. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, maka Anda akan bekerja sampai Anda meninggal. Wow, ya jelas lah. Jelas. Karena apa? Karena banyak orang itu bekerja untuk mencari uang. Sementara yang diajarkan oleh Warren Buffett ini bagaimana caranya uang itu bekerja untuk Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya bagaimana suatu saat itu kita sudah tidak bekerja, tapi uang tetap masuk. Itu yang disebut dengan passive income, Bapak Ibu. Ya, passive income. Di mana kita mendapatkan income saat kita pasif. Gampangnya seperti itu. Ya. Jadi di awal ya kalau Bapak Ibu pernah membaca buku The Cash Flow Quadrant dari Robert T. Kiyosaki, ya nanti bisa tanya ke pengundang atau ke tim kerja, ya ada 4 kuadran dan itu dibagi lagi menjadi kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu kuadrannya active income seperti yang baju kuning, ya active income. Dia harus bekerja dulu supaya dapat uang, ya seperti sekarang ini ya sekarang ini kebanyakan dari kita harus bekerja supaya dapat uang, ya setuju ya. Nah, tetapi di kuadran kanan, itu kuadrannya namanya passive income, di mana uang akan bekerja untuk kita. Nah, tren itu mengacu ke kuadran kanan, Bapak Ibu. Di awal, kita tetap bekerja supaya mendapatkan uang. Sekaligus kita membangun yang namanya aset. Jika suatu saat nanti aset sudah jadi, maka aset itu yang akan bekerja untuk Bapak Ibu mendapatkan uang. Ya, sehingga suatu saat nanti Bapak Ibu sedang males bekerja, lagi pengen keluar negeri bertahun-tahun gitu, berliburan, main ski keluar negeri, ya. Menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, tapi uang tetap masuk. Itu yang disebut dengan passive income. Nah, kalau Bapak Ibu mencari yang namanya passive income, ya cocok sekali. Bapak Ibu sudah diundang oleh pengundang Bapak Ibu, ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu atau kita ditawarin suatu bisnis yang konon katanya bisnis, ya kita harus cek dulu Bapak Ibu. Yang pertama tentang legalitasnya. Paling tidak ya 2L. Yang pertama legalitas. Yang kedua logis enggak? Pembagian keuntungannya logis enggak? Ya, kita cek pertama legalitas. Bapak Ibu, Trend Global Teknologi sudah memiliki sertifikat keanggotaan AP2LI ya karena merupakan anggota asosiasi perusahaan penjualan langsung. Ya, namanya AP2LI yang memberikan sertifikat keanggotaan. Itu bisa di-scan ya, di situ ada barcode-nya bisa di-scan. Nanti akan muncul Trend Global Teknologi. Ya, seperti itu. Jadi artinya perusahaan ini sudah legal. Legalitasnya aman. Jadi kita bisa tenang menjalankan bisnis ini. Ya, apapun pekerjaan kita jangan lupa ya. Di cash flow kuadran tadi, kaki kiri di kanan kaki kiri di kuadran kiri, tapi jangan lupa kaki kanan berada di kuadran kanan untuk membangun aset. Ya. Seperti itu. Nanti akan diajarkan di training-training kenapa kita harus mulai membangun kuadran kanan.
Ya. Kemudian Bapak Ibu, dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri itu juga melampirkan ya lampiran perdagangan langsung untuk PT Tren Global Teknologi ya disebutkan bahwa tren lokal maupun tren global itu karena tingkat TKDN itu tingkat komponen dalam negeri itu sudah melebihi 30%, yaitu di sini sudah disebutkan ya itu sebesar 30,41%, sehingga layak disebut sebagai produk dalam negeri. Ya, produk anak bangsa Bapak Ibu ya. Sementara kita harus meningkatkan P3DN, apa itu namanya singkatannya apa? Pokoknya promosi ya, penggunaan produk dalam negeri ya lagi digembor-gemborkan untuk saat ini. Pak Jokowi sangat mendukung sekali dengan penggunaan produk dalam negeri, ya sehingga adanya tren ini cocok sekali, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini rekor dunia, ya rekor muri tapi dunia yang tren dapatkan, ya. Saat usianya masih 7 bulan. Nah, 7 bulan masih mitoni itu dia sudah dapat museum rekor dunia ya sebagai satu-satunya perusahaan penjualan langsung pertama yang memasarkan modem internet. Ini luar biasa Bapak Ibu. Belum ada saingannya Bapak Ibu sampai detik ini. Ya, kalau Bapak Ibu searching di Google itu ada produk sejenis tapi bisa dibuktikan ya. Belum bisa menyaingi yang namanya tren ini. Ya, seperti itu. Kemudian dari Helmi Atamimi Award, ini dari AP2LI, dulu Pak Helmi Atamimi, Ketua AP2LI. Ya. Nah, ternyata dia setiap tahun, ya, kalau nggak tahu setiap tahun, ya, dia ada award-awardnya. Jadi, tren ini mendapatkan sebagai pemenang, ya, the winner of sales revenue of the year, ya, itu kayak omset tapi juga penghasilan. Gitu. Jadi, revenue itu hasil, ya, keuntungan. Omsetnya gede, tapi keuntungan juga gede sebetulnya. Karena banyak omsetnya yang besar, tapi keuntungannya kecil. Nah, tren ini keuntungannya besar, ya, omsetnya juga besar gitu. Justru malah di masa pandemi itu juga saya heran kenapa. Ya di masa pandemi kenapa orang kok tidak malah mencari internet gitu loh, mencari kuota, kok bukannya suplemen gitu loh. Aku juga heran di awal, tapi itulah faktanya. Ya, faktanya bahwa kalau kita ngomong bisnis internet, wah, tak lekang oleh zaman. Seperti itulah, makan semakin berkibar. Ya, seperti itu. Oke. Akhirnya Bapak Ibu ya. Pemilihan waktu adalah segalanya. Ya, tadi saya naik motor keliling Jogja itu ada truk di bak belakang itu. Lucu sekali sih. Hidup adalah berpacu dengan waktu. Iya, menarik juga. Hidup adalah berpacu dengan waktu. Iya ya, bahwa hidup itu singkat. Jadi kita harus berpacu supaya hidup ini menjadi berkat. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ya, karena konsepnya adalah binary itu dibutuhkan dengan kecepatan. Kecepatan itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi positioning, nah itu juga penting. Kecepatan atau positioning sangat penting di dunia apapun. Kalau Bapak Ibu pengen membuka bengkel, membuka kafe, tentu posisi itu paling penting. Ya, di mana letaknya itu penting. Nah, saat kita sekolah, di mana kita duduk itu juga akan hasilnya berbeda. Yang duduk di depan sama duduk di belakang hasilnya beda. Nah, sama Bapak Ibu dengan bisnis yang namanya binary, ya. Bukan. Ya. Contoh seperti ini. Andai kata Bapak Ibu memulai hari ini ya bergabung langsung, ya, Bapak Ibu akan langsung berada di tim kerja atau tim bisnis. Sehingga apa? Yang namanya tim kerja itu tidak akan berhenti Bapak Ibu. Dia akan terus mengadakan pertemuan seperti ini. Dia terus akan menjoinkan banyak orang, jutaan mitra. Ya, artinya apa? Jutaan mitra yang berikutnya akan berada di bawah Bapak Ibu. Untungnya apa? Dari bonus pasangan tadi loh Bapak Ibu. Luar biasa loh Bapak Ibu. Kita sudah di atas gitu. Jadi bonus pasangan itu nanti kalau kita lebih cepat ya, positioning, aku duduk di situ gitu. Nanti bonus pasangannya akan kita dapatkan. Ya, itu kalau Bapak Ibu langsung ambil posisi. Tapi kalau misal pun enggak, ya bukan berarti tim kerja juga enggak. Tim kerja akan terus bekerja Bapak Ibu menjoinkan jutaan mitra. Sehingga pada saat nanti Bapak Ibu sadar, ya jutaan mitra itu sudah ada di atas Bapak Ibu. Ya, tapi itu terserah bagi Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu apakah positioning atau kecepatan itu juga menarik, tapi bagi kami ya itu harus segera. Ya, sangat bermanfaat sekali. Maka jangan lewatkan peluang emas ini Bapak Ibu.
dan bergabunglah segera. Untuk mewujudkan kehidupan impian, Bapak Ibu bersama dengan kami. Ya, bersama-sama berjuang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini kantor Tren Global Teknologi, saya udah cek ya kantornya ada di Cawang, di Ruko Signatur Pak Grande, ya itu pinggir jalan tol, ya Jalan MT Haryono, ya. Kemudian bisa juga ada apa namanya nih, gitu ya, websitenya www.trendglobal.co.id. Bapak Ibu bisa searching di situ, ya. Oke, terima kasih sampai di sini, ya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu Suparjem. Terima kasih Ibu Suparjem. Ya, terima kasih Pak Widi, luar biasa sekali informasi yang sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Pak Widi dengan sangat jelas dan dengan lengkap. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memahami ya Bapak Ibu. Namun demikian kalau ada sesuatu yang masih perlu ditanyakan, nanti kita ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, sambil Bapak Ibu mencatat apa yang akan ditanyakan, akan kita dengarkan dulu sebuah pengalaman dari salah seorang ibu muda yang sudah menjalankan bisnis ini. Beliau adalah seorang ex-banker, juga seorang finance dan accounting Department of Construction Company. Siapakah beliau? Kita panggilkan Ibu Lintang Damarsari. Selamat malam Bu Lintang. Selamat malam Bu Parjem dan semuanya yang hadir malam ini. Apa kabar Bu Lintang? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat. Ya, cantik sekali malam ini Bu Lintang. Tadi saya sebenarnya mau ralat bilang katanya ibu muda sama Bu Parjem. Waduh, anaknya udah kuliah ya Bu. Biasanya saya bilang Mbak Lintang, tapi di forum ini saya bilang Bu Lintang. Waduh. Ya. Bu Lintang, malam ini kita kepengen mendengar pengalaman Bu Lintang yang di sela-sela kesibukannya, Bu Lintang memilih bergabung dengan Tren. Nah, tentu ada alasannya ya Ibu. Kemudian selain kenapa bergabung dengan Tren, bermitra dengan Tren, apa pengalaman Bu Lintang dalam menjalankan bisnis Tren ini? Ini semua undangan kepengen tahu cerita dari Bu Lintang. Tentu ini sesuatu yang sangat menarik. Untuk itu waktu saya serahkan kepada Bu Lintang. Monggo Bu Lintang. Oke, Bu Suparjem dan semua yang hadir di sini. Sebenarnya sih nggak banyak yang bisa saya bagi ya Bu Suparjem ya dan semuanya di sini. Cuman pada saat pertama kali saya itu dikenalkan tentang sebuah produk yang katanya begini modem gitu kan, terus bisa nangkep semua sinyal. Kok semua sinyal? Ini mencuri sinyal atau gimana gitu? Ini produknya siapa gitu kan? Udah akhirnya ini dari sisi produk ya Bu ya. Dari sisi produk. Kemudian saya waktu itu sama Pak Widi dan Pak Petrus ya waktu itu ya diperlihatkan barangnya. Kemudian saya langsung oh ini modem gitu toh. Modem kemudian saya langsung tethering gitu dengan simpelnya. Oh ini wifi toh, wifi mobile. Oh gitu. Tapi kemudian secara mendalam tentang produk, kebetulan tidak lama setelah itu saya itu diajak sama Pak Petrus dan Pak Widi juga itu untuk beberapa kali nemenin Pak Dr. Sam ya waktu itu ya. Mengikuti presentasinya beliau tentang tren. Nah, itu setiap slide yang beliau presentasikan itu bagi saya yang saya ini bukan orang yang iya sebetulnya Bu pada saat dipresentasi apapun itu ya. Jadi biasanya saya tuh langsung mikir, saya langsung argue biasanya. Saya langsung mencari apa mengcounter biasanya.
Tapi pada saat melihat presentasinya tentang tren, mulai dari entah itu produknya yang sangat menarik, kemudian dari sisi bisnisnya, itu tidak ada satupun bagi saya yang perlu saya argue. Nah, kemudian ya, itu dari produk. Wah, produknya apik banget. Dan marketing plan-nya itu, kalau saya kan orang di bank ya, Bu ya. Biasa jualan sebetulnya. Apalagi saya lama juga di retail banking. Itu di branch maksudnya. Itu banyak kita itu jualan produk-produk bank dan insurance juga termasuk produk-produk investasi ya, kalau secara umum ya, Bu ya. Kalau lembaga keuangan bank itu rumit biasanya. Barangnya kan nggak kelihatan. Nah, ini kalau kita ngomong jualan ini ya, Bu ya, ngomong jualan. Lah ini kan kalau ketika ini kita jual barang ya. Oh, ini kita bisnis ya, bisnis dengan sistem yang kemudian pemasarannya itu dilakukan dengan networking. Oke. Produknya jelas, nyata, bisa dilihat orang. Tidak seperti misalnya produk-produk investasi yang di awang-awang. Jadi kalau kita itu sebagai representatif sebuah institusi keuangan ya, itu kita sebetulnya juga kita trust ya, Bu ya. Masalahnya masalah trust ya. Orang yang kita presentasikan itu atau yang kita tawarkan itu nomor satu sudah harus trust sama kita. Ya sebetulnya si produk apapun, baik produk barang maupun servis ya. Kemudian ketika saya itu masuk ke dalamnya, mendalam lagi tentang bisnisnya, dari beberapa tahun, saya umurnya udah, ya nggak usah disebutin ya Bu ya. Jadi dari di bank dulu, kemudian kenal tentang produk investasi lainnya, insurance, reksadana, bla 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 bla. Kemudian juga ada beberapa produk itu yang dijual dengan sistem networking. Saya ngelihatnya ini satu-satunya yang paling mudah. Bahkan pada saat after Dr. Sam itu presentasi ke saya tuh udah langsung ngelotok itu 1 hari itu. 2 hari lah kira-kira. 4 bonus yang ditawarkan. Masuk akal dalamnya. Jadi ada bonus sponsor masuk akal. Karena ini sistemnya referraling. Yang kedua bonus pasangan. Kenapa kok bonus pasangan? Oh dia itu mengutamakan 2 kaki. Binary tadi yang seperti Pak Widi jelasin. Terus yang ketiga bonus royalti. Bonus royalti itu gimana sih kita bisa dapetin bonus royalti atau income dari royalti? Oh ini semacam franchise, master franchise gitu, kayak fee franchise. Jadi kita dapat bonus dari cabang kita. Dari orang yang kita rekomendasiin, kemudian dia dapat bonus, kita dapat sebagiannya. Dikasih oleh perusahaan. Itu royalti. Jelas dari katanya aja jelas. Royalti gitu. Kemudian nih, residual. Residual itu, oh iya ya, ini ternyata, ini cuma karena dapat kok residual, karena angkanya cuma kecil. Angkanya cuma kecil 5.000 per bulan. Oh ini berarti punya potensi, saya bisa dapat income bulanan dari sini. Receh. Nah, sudah kan itu dari kemudian saya belajar juga tentang batasannya. Apa sih yang disebut sponsor? Oh, sponsor itu kalau di sini itu 10%. Oh, kalau itu mudah banget bagi saya. Very simple dibanding dengan MLM networking lain yang menawarkan banyak produk. Saya dulu pernah adalah perusahaan X itu produknya macam-macam, mulai dari kosmetik, mulai dari ini, mulai dari itu. Jadi saya ngapalin produknya aja atau saya produk knowledge aja saya banyak, belum bla 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 bla. Yang ini simple banget. Jadi kalau dalam hal marketing kita mencoba menjadikan ini itu bisnis kita, satu produknya bagus banget dan legal. Saya udah cek, saya nomor 1 itu tadi yang seperti dipresentasikan oleh Pak Widi tadi. Dia legal. Kemudian logis enggak? Logis itu logis dari sisi saya dan logis dari secara umum. Logis itu artinya kira-kira perusahaan ini itu kalau ngasih pendapatan buat kita ini logis apa enggak? Oh, masih logis. Terus saya logis enggak juga bagi saya untuk mencapainya? Oh, ternyata artinya bukan saya bilang mudah,
Tapi ya semua butuh usaha tetap kan ya. Apapun itu, mau kerja networking, pemasaran konvensional, apapun tetap butuh effort. Bagi saya sama aja itu. Nah, di sini saya melihatnya ini adalah sebuah bisnis yang perlu saya perjuangkan karena ini satu simple dan menjanjikan. Begitu saya mendalam tahu tentang tadi potensi the power of two, terus kemudian yang residual tadi. Artinya kalau saya dulu bekerja selama 10 tahun, lebih dari 10 tahun di bank, saya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Bahkan bla bla bla, itu yang namanya being employee gitu kan, Bu. Oh, berarti kalau saya di sini loyal di bisnis saya ini sendiri, oh saya punya potensi dapat ini, wah luar biasa banget. Saya pikir ya oke lah, jalan pelan-pelan pun saya akan sampai juga ke sana gitu. Dan itu adalah milik saya sendiri. This is my own business gitu loh, saya bilang. Kalau bahasa Inggrisnya, Bu. Jadi dan itu pengalaman saya melihat melihat tren sebagai networking bisnis. Yang kemudian saya juga setelah kerja di bank, saya juga punya pengalaman juga beberapa kali mencoba menjalankan bisnis konvensional di kuliner. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Bahkan untuk break even point atau balik modal aja itu tidak mudah. Kalau ini, saya bilang, saya suka bandingin sama teman-teman saya. Coba kamu buka boba aja deh, bisnis boba kecil-kecilan, atau buka lapak apa deh di lapak-lapak di ini. Kita ngomong tentang ekonomi middle ya, di middle low gitu ya. Yang sederhana aja deh, buka lapak di kios-kios di depannya Indomaret itu loh, Bu. Berapa modal yang dia butuhkan? Itu nggak kurang dari 10 juta loh itu, Bu. Lebih dari 10 juta. Apalagi kita ngomong tentang runningnya dia itu, usahanya dia itu selama 6 bulan. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan. Kemudian dari sisi bahan bakunya, dari sisi operasionalnya, dari sisi lain-lainnya, itu saya tahu persis. Itu tidak mudah. Dari sisi permodalan dan dari sisi turnover ya, pengembalian tadi. Nah kemudian, ini ada suatu yang jelas ya Bu ya, kita pakai barangnya dari sisi jualan juga ini semua, kebanyakan orang, hampir setiap orang itu pakai ini. Kita hanya mencoba menyarankan mereka untuk merubah, mengadaptasi diri untuk men-change tadi biaya datanya, paketan data mereka setiap bulan di handphone itu menjadi biaya dibayar di muka di sini. Ya anggap aja ini, kalau saya berpikir ini barang kita pakai dan ini kita sebagai modal usaha. Kalau modal usaha dalam hal bisnis ya ini, ketika ini bicara tentang 10 juta atau 15 juta dan kemudian punya potensi yang luar biasa, saya pikir ini ya perlu sesuatu yang perlu saya perjuangkan daripada saya stay di sebuah perusahaan yang itu aja. Saya bilang, apalagi tadi Bu Parjiem bilang di sela-sela kesibukannya. Saya enggak juga Bu, saya terus terang dalam 2 tahun ini, 3 tahun, hampir 3 tahun ini, kondisi konstruksi, perusahaan konstruksi dan perusahaan, saya pikir bukan hanya perusahaan konstruksi, hampir semua, kecuali yang memang itu mereka bekerja sebagai PNS. Ya saya pikir, saya bilang gitu, saya langsung bisa bilang begitu, karena memang begitu faktanya yang saya lihat. Kalau perusahaan swasta, bahkan miliknya konglomerat sekalipun tidak ada yang tidak goncang. Terjun bebas banyak, Bu. Nah, jadi saya masih tetap ada kerjaan di keuangan. Adalah apa, Bu? Memaintain utang-utang yang kemudian di-restruct terus. Iya, saya tetap ada kerjaan. Nah, kemudian, nggak ada salahnya saya pikir ini toh. Misalnya pun ini modem trend itu tidak ditawarkan pada saat perusahaan saya sedang tidak ada kerjaan. Saya pikir ini sesuatu yang benar. Karena saya dulu juga pernah juga saya bilang itu, saya ditawarin beberapa teman saya yang ini, yang itu, networking, MLM. Saya pikir yang paling simple.
Kalau dulu itu wah, ada barangnya banyak, harus tutup poin, rabat lah, sing ngitung rabatnya beginilah, setiap barang nilai BV sama PV-nya beda-beda lah. Ribet saya pikir. Kalau ini very simple, kita cuma tahu cara berhitungnya aja. Nah, terus untuk kenaikan saya pikir juga ada juga yang saya sungguh ini ya, saya melihat betul bahwa kemudian bahwa ini bisnis yang silaturahmi yang jauh sekali dari kata kalau zaman dulu orang yang punya trauma tentang bisnis MLM gitu kan. Wah, bisnis MLM itu ngida-ida. Oh, enggak. Saya lihat betul di tetangga kita, tetangga grup kita yang besar itu, di mana yang namanya Pak Jainuddin itu level ranknya itu di bawah yang justru di bawah secara ranking ya Bu ya, itu dia waktu itu supervisor kalah manajer ya. Kemudian anaknya downline-nya yang di bawah itu 3 loh Bu, direktur ya Bu Suparjiem ya. Itu luar biasa. Jadi saya pikir, oh ini bukan bisnis MLM yang seperti zaman dulu kemudian kalau siapa duluan yang ini kemudian ngidak downline-nya, tidak. Ini semua ini adalah bisnis kita sendiri. Jadi income yang kita hasilkan itu adalah karena effort kita sendiri, karena perjuangan kita sendiri, dan tidak ada hubungannya. Upline atau tim leader itu sangat membantu aja, sebatas membantu. Dan di sini etika bisnisnya, misalnya dalam hal kontrol apa ya, ini referralnya gampang banget. Nanti teman-teman kalau yang belum bermitra di sini akan menemukan bahwa oh ini gampang banget. Jadi nggak kayak dulu-dulu. Kita setiap kali kita mereferalin apa namanya teman kita atau sahabat kita untuk beli atau sebagai user maupun ngajakin bisnis di sini, itu kita langsung punya ID yang dia bisa input sendiri. Dia langsung bisa register mandiri. Nggak seperti kayak ada beberapa MLM itu yang input admin. Nah, ini mereka sendiri, si calon usernya sendiri gitu loh. Itu saya dengan ID-nya kita. Meskipun kita dibantu oleh tim player, itu adalah ininya kita sendiri gitu loh. Dan itu hubungannya sama etika bisnis Bu Parjiem. Saya pikir wah ini luar biasa di sini nih. Makanya banyak hal luar biasa yang saya temuin di sini. Mulai dari apa namanya produknya, yang bahkan teman-teman saya yang jago IT, yang urusannya itu membangun tower BTS aja belum ngerti tentang produk ini. Wah kan gimana nggak luar biasa Bu Suparjiem? Luar biasa saya pikir gitu. Oh ya banyak kemudian saya pikir teman-teman saya yang sepertinya gaul aja, saudara saya yang gaul, pernah dengar nggak ini? Enggak. Waduh, barang bagus gini saya pikir harusnya kita lebih masif ya memperkenalkan ya. Kemudian saya pikir juga setelah saya jalan ini juga nggak ada salahnya kita berbagi apa ya, sharing ilmu atau berbagi info sesuatu yang memang bagus sebetulnya dan bermanfaat. Itu aja. Itu terlepas dari bisnis sekalipun. Terlepas dari soal urusan bisnis sekalipun. Sama dengan kita berbagi ke saudara kita yang loh iya anak ono loh ini alat yang seperti ini gitu loh, untuk ini yang kamu akan lebih lancar lagi, yang anak-anakmu itu nanti pada saat sekolah daring itu lebih tidak ada gangguan, lebih lancar gitu Bu Suparjiem. Itu aja sih pengalaman saya, nggak banyak sih yang bisa saya baca, cuman jadi ngobrolnya jadi banyak karena memang sangat menarik untuk diceritakan. Sangat menarik untuk diceritain. Oke, Bu Suparjiem, itu aja kayaknya yang bisa saya sharing ya. Mulai dari produk, mulai dari bisnis yang menarik bagi saya dan perlu dikerjain. Ya, terima kasih Bu Lintang, yang ternyata Bu Lintang itu pengalamannya sudah sangat luas ya, sehingga bisa menilai bahwa ternyata produk ini, produk tren, tadi juga sudah disampaikan Pak Widi, ini adalah produk yang sangat bagus, nyata dan legal. Kemudian dari sisi pasarnya juga masih sangat luas karena ini berhubungan dengan internet. Hampir semua orang menggunakan internet. Kemudian dari sisi bisnisnya, tadi sudah disampaikan Pak Widi juga, dengan 4 macam bonus tadi, bonus sponsor, kemudian bonus pasangan, bonus royalti, bonus residual,
Kemudian juga ini dibanding dengan MLM yang lain, ini satu-satunya yang paling mudah dan simple ya Bu Lintang. Ya. Jadi mudah menurut saya dijalankan itu dan simple. ya, menurut saya itu. Ya. Kemudian dari sisi potensi juga sangat luar biasa. Potensi penghasilannya sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi dengan jelas. Ya. Kemudian kita sering mendengar kalau MLM itu orang yang di atas upline itu pasti lebih sukses menginjak-injak tadi istilahnya Bu Lintang. Tapi di sini ternyata enggak. Karena apa? Untuk yang join lebih dulu itu tidak selalu sukses duluan. Join belakangan pun bisa sukses lebih dulu tergantung kinerjanya. Contohnya Bu Lintang, Pak Widi sekarang sudah peringkat konsultan dan itu sudah melampaui upline-nya. Ya, ini bukti ya Bu Lintang. Jadi orang yang mau bekerja ternyata meskipun posisinya sebagai downline, tetapi ternyata sekarang sudah peringkat konsultan. Ya. Mungkin sebentar lagi eksekutif ya Bu Lintang dan supervisor. Ya, saya kira sudah banyak yang diceritakan tadi. Yang jelas kita menginformasikan kepada Bapak Ibu semua terkait produk maupun bisnisnya. Dan tadi sudah diceritakan Pak Widi dan Bu Lintang dengan sangat jelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga bisa mengambil apa yang sudah disampaikan Pak Widi dan Bu Lintang tadi, bisa memahami, bisa membuat kesimpulan seperti apa tren dan bisnisnya. Jadi terima kasih Pak Widi, Bu Lintang. Kami mohon tetap di tempat ya Pak Widi dan Bu Lintang karena kita memasuki sesi ketiga, sesi tanya jawab. Di sini saya hitung undangannya cukup banyak. Malam ini ada sekitar 13 undangan baru yang hadir pada malam hari ini. Dan saya melihat ini Pak Sastra Suganda ini dari tadi buka kamera ya, serius mengikuti ya. Nanti mungkin akan kami beri kesempatan pertama kali untuk bertanya ya, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Untuk itu yang lain silahkan persiapan pertanyaan. Kesempatan pertama saya serahkan pada Pak Sastra Suganda. Silahkan Pak Sastra. Baik, terima kasih kepada Ibu Superjiem ya yang telah memberikan kesempatan. Ya. Yang pertama tentu ucapan terima kasih dari saya, terutama yang pertama ya kepada yang mengajak saya sehingga saya bisa mengikuti forum ini. Dan yang kedua ya ucapan terima kasih kepada Pak Paulus Widi yang telah mempresentasikan apa-apa yang sudah disampaikan. Juga kesaksian dari Bu Lintang Damar ya tadi juga kami catat dan kami rekam. Ini alhamdulillah suatu informasi yang sangat luar biasa tentunya menurut saya. Tapi segala sesuatunya ini kan tadi kalau saya lihat kesimpulannya kan berkaitan dengan kecepatan kita untuk melangkah gitu kan. Tentu saya sebagai praktisi di jurnalis ya Bu ya, saya juga banyak rekanan gitu kan, rekanan-rekanan saya banyak, lembaga-lembaga rekanan juga banyak. Insya Allah juga seandainya saya pun tidak bergabung, setidak-tidaknya informasi ini sangat menarik dan harus kita sampaikan kepada teman-teman, apalagi tadi misi dan misinya jelas. Ini adalah suatu informasi yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan saya sendiri juga insya Allah juga bergabung di dalam modem trend ini, karena ini juga ini suatu kesempatan bagi kita ya untuk untuk merubah diri gitu ya, merubah nasib lah maksud saya seperti itu. Jadi ini adalah suatu informasi yang sangat luar biasa yang memang hari ini saya catat dan saya akan analisa ya setelah acara ini, karena bagaimanapun juga waktu yang singkat ini ya, kalau bicara kecepatan semua yang disampaikan saya sudah memahami ya, dari penyampaian Pak Paulus Widi, terima kasih, dan kesaksian dari Ibu Lintang tadi juga membuat motivasi. Mudah-mudahan dengan sarana pertemuan pada kesempatan malam hari ini membuka pintu persahabatan,
dan membuka pintu rezeki buat saya. Mungkin itu dulu Bu Suparjian, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Pak Rahmat yang telah menginformasikan ini kepada saya, sehingga saya ya bisa mengikuti. Jadi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Pak Sastra tertarik ya untuk bergabung setelah ini. Siap. Pak modemnya. Ya, siap. Saya juga sering lewat di Cawang karena saya juga liputan di Mabes Polri. Insya Allah saya mampir di kantor pusat. Ya. Ini ada dua warna Pak, yang satu warna merah. Ya. Ada dua warna, enggak kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Ya, satu warna kuning. Ya. Satu warna merah. Nah, seperti ini Pak. Pak Sastra tertarik yang mana kira-kira ini? Ya, kalau ditawarkan, kalau disuruh tertarik ya pasti dua-duanya. Oh iya. Apalagi kemudian pasang 3 titik ya Pak. Nah, nanti ya, bisa merah kuningnya. Ya. Soalnya ya, dengan informasinya juga kita kalau informasi yang baik ya kita pun akan sampaikan juga kepada teman-teman kita. Ya, terima kasih Pak Sastra. Mungkin akan ditanggapi Pak Widi. Pak Widi. Iya. Terima kasih, Bu. Sebetulnya nggak perlu ditanggapi ya, nggak perlu ditanggapi karena Pak Suganda ini, Pak Sastra ya, Pak Sastra Suganda. Ya, nanti langsung hubungi Pak Rahmat Ibrahim ya. Pak Rahmat langsung kasih linknya aja Pak Rahmat. Kasih linknya yang gampang banget yang tadi Ibu Lintang bilang itu. Cara bergabungnya gampang banget. Ya, Pak seperti Widi. itu. Siap. Ya, langsung dikirim linknya aja. Oke, terima kasih. Ya. Makasih Pak Widi, makasih Pak Sastra. Kita lanjutkan untuk undangan yang lain. Silahkan, atau mungkin Pak Rahmat, silahkan untuk menyapa undangannya. Siapa yang akan bertanya lebih dahulu? Silahkan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Bunda Supariem. Mungkin saya ingin absen ya, udah kayak guru aja absen. Maksudnya disebutkan dulu, mungkin saya salah ya. Di sini ada Ibu Yuliana Wati, juga ada Ibu Mardaleni, ada Bapak Sastra Suganda, ada Bapak Njen Jailani, Bapak Agung Yulianto, Bapak Zuldian Amin, Ibu Bapak Enggal Prasojo, Bapak Miono, dan Ibu Rahmawati. Ya mungkin ini waktunya kita mengambil peluang kesempatan emas gitu ya. Kalaupun memang masih ada yang menjanggal atau mengganjal, ditanyakan saja. Karena inilah tempatnya, mungkin kalau Ibu dan Bapak nanyanya ke luar forum ini mungkin akan nggak nyambung. Karena mereka belum tahu informasi yang utuh seperti Ibu dan Bapak ketahui sekarang ini. Gitu ya, Bunda Supariem. Mungkin kalau saya boleh beri kesempatan, Bapak Njen Jailani, boleh diberikan kesan ataupun pertanyaan. Monggo Pak Njen. Selamat malam Pak Yen. Masih monitor Pak? Halo Pak Jen. Halo Pak Jen Jailani. Pak Njen, halo. Selamat malam. Ya, malam. Ya, boleh Bapak. Malam, Pak Jen. Pak Jen mungkin ada yang jelas atau mungkin ditanyakan, cukup. Silahkan Pak Jen. Saya rasa cukup, mungkin nanti untuk follow up-nya mungkin ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat Ibrahim ya. Oh ya. Nanti silahkan Pak Rahmat untuk mengirimkan file-filenya ya, mulai dari file paparan, kemudian testimoni, nanti bisa dikirimkan langsung oleh Pak Jen atau yang diundang yang lainnya. Siap Bunda. Boleh. Ya. Oke, selanjutnya mungkin Ibu Yuliana Wati boleh memberikan kesannya atau mungkin pertanyaan, Bunda. Apakah masih ada Ibu Yuliana? Selamat malam Bu Yuliana. Sudah nggak ada di posisi. Oh, sepertinya nggak ada ini, sudah keluar. Bapak Agung Yulianto. Mbak Rahma barusan open cam ya?
Bu Oh, Rahma ya? oh, Bu Rahma dulu, maaf maksud saya. Boleh Bu Rahma, boleh? Memberikan kesan ataupun pertanyaan, boleh? Atau Selamat kesimpulan? malam Bu Rahma. Tadi Bu Rahma tadi open cam tadi. Selamat malam Bu Rahma. Masih monitor Bu Rahma? Oke, sambil Halo Bu menunggu. Rahma, selamat malam. Ya, Tadi sambil barusan menunggu. open cam. Ya, ya. Sambil menunggu Bu Rahma menyiapkan kesan ataupun pertanyaan, mungkin boleh Bapak Agung Yulianto. Please Pak Agung diberikan Yulianto ya. question-nya atau Ya. mungkin pertanyaan atau kesan Pak Agung. Saya masih monitor. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi briefing Pak ya. Ya wes. Oke, mungkin yang lain Bapak Zuldian Amin. Boleh? Pak Zuldian Amin. Bapak. Ini Bu Rahma ini. Oh, Bu Rahma Bu ya? Rahma sudah Oh iya, ya. mohon maaf Bu Rahmawati, boleh. Silakan Ibu memberikan pertanyaan atau kesannya boleh ya. Bu Rahma silahkan di-unmute dulu Bu Rahma. Selamat malam Bu Rahma. Tadi Bu Rahma open cam, silahkan unmute Bu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari paparan malam ini. Mana ini Bu Rahma? Ini nggak pakai Ibrahim ya? Rahma Ibrahim. Bukan ya? Tidak ada Bapak. Oh, Ini iya, yang iya. ada Pak Rahmat Ibrahim. Bu Rahma ini tutup kembali ini. Ya wis, Bapak Miono, boleh memberikan kesannya Bapak atau mungkin pertanyaan? Assalamualaikum ya Pak Rahmat. Yes. Mohon maaf belum fokus tadi. Oke. Iya. Siap. Semangat Bapak. Iya, ya. Oke, Ya. terima kasih atas kesempatannya ya. Yes. Ibu Rahma. Tanya Pak Miono. Bu Rahma boleh. gimana? Kalau ada pertanyaan boleh Bu Rahma. Selamat malam Bu Rahma. Masih monitor Bu Rahma? Ini kok sepi sekali ini. Apa dalam perjalanan ya tadi kali Bu Rahma? Mungkin lagi ada acara di sana. Ya, mungkin. Ibu Mardaleni itu Pak Rahmat. Ya, boleh Ibu Mardaleni boleh memberikan pertanyaannya atau mungkin kesan apa yang Ibu dapati sekarang? Silahkan Bu Mardaleni. Tadi juga buka open kamera terus tadi sebetulnya. Tapi sekarang kok sudah tutup. Bu Mardaleni, silahkan kalau ada yang ditanyakan, silahkan untuk open mic. Oke, mungkin. Selamat malam Bu Mardaleni. Nah, mungkin ini pengen disapa yang mengundang Pak Rahmat ini. Ya, Ibu Mardaleni boleh memberikan apa tanggapan mungkin? Ya, sambil menunggu Ibu Mardaleni, Bapak Enggal Prasojo boleh memberikan tanggapannya. Enggal Prasojo. Ya. Silahkan Pak Enggal Prasojo. Selamat malam Pak Enggal Prasojo. Iya, selamat malam Ibu. Yes. Silahkan Ya, Pak, kalau malam. ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya, ya baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas informasi tentang apa tadi? Tren global yang sudah mengizinkan juga tadi masuk dalam link Zoom ini. Terima kasih kepada Ustadz Ibrahim. Namun
saya belum begitu mengerti dan belum begitu menyimak karena tadi ada kepentingan dan memang apa namanya belum begitu apa namanya memahami product knowledge-nya. Jadi mungkin nanti saya jawab saja dengan Ustadz Ibrahim. Siap. Ya, seperti itu mungkin Ibu. Ya, terima kasih Ya, Pak Enggar Prasojo. Ya, terima kasih sama-sama. Mungkin nanti di kesempatan lain Pak Ustadz bisa mengundang lagi ya, karena tadi kelihatannya memang masuknya belakangan ya, masuknya Yum, sehingga mungkin banyak yang ketinggalan ya. Ya, nanti di kesempatan TOP yang lain bisa diundang kembali. Siap, Bu. Terima kasih Iya, Pak. Bu. Terima Nanti kasih, mungkin Bapak Enggar. bisa juga. Ya. Sama-sama. Mungkin Pak Ibrahim juga bisa mengirimkan file-filenya. Siap, Bunda. Sehingga bisa dipelajari. Ya. Oke. Terima kasih. Silahkan untuk yang lain, Bu Rahma atau Bu Madalena. Bu Mardaleni ya, Bu Mardaleni. Bu, tadi ada Pak Suharmaji ya, Bu. Saya ngundang Pak Suharmaji tadi, kok udah nggak ada ya? Tadi ada Pak Suharmaji, tapi kok di tengah-tengah sudah. Iya, udah nggak ada ya? Iya, sudah nggak ada. Besok diundang lagi aja Pak, karena Pak Widi tadi sibuk paparan ya, jadi. Iya. Silahkan itu, Bu Mardaleni sudah open cam. Ya. Silahkan Bu Mardaleni. Begitu saya sapa langsung di close lagi nih. Ini main peta umpet ini nama saya. Nah, Ciluba. Malam Bu Mardaleni, monggo. Selamat malam juga buat semuanya, Bapak Ibu. Maaf tadi agak lambat masuknya, jadi nggak begitu nggak mulai dari awal. Tapi sudah penjelasannya udah mulai aktif. Jadi untuk selanjutannya nanti komunikasi dulu dengan suami gimana dan nanti kita hubungi. Ya. Ini Bu Mardaleni tinggal di mana ini ya? Kok suaranya agak putus-putus ya? Bu Mardaleni di mana ini tinggalnya? Agak putus-putus apa ini ya? Di kota Jambi. Di Jambi ya, Umi ya? Jambi. Ya. Sepertinya memang perlu tren di sana. Di Jambi itu mungkin masih di pelosok ya, Umi Mardaleni. Ya. Semangat Umi. Kita doakan di sana akan tren ada. Ya, memang ini kalau putus-putus berarti membutuhkan tren. Betul. Soalnya tren ya nanti bisa mengatasi no sinyal. Betul. Itu ya, Bu Mardaleni. Nanti silahkan berhubungan langsung dengan Pak Rahmat, Pak Ustadz ya. Siap. Karena tadi masih kurang lengkap infonya tadi, masuknya belakangan. Oke, terima kasih Bu Mardaleni. Yang lain silahkan. Di kolom chat ada Bu Supar. Oh iya, belum tak baca ya. Kolom chat. Bapak Ian semangat selalu. Sorry, saya lowbat. Ini teman dan calon mitra dengan keterbatasan. Terpaksa off ini Bu Lintang. Kemudian Bu Rahma izin off kamera sedang ada acara. Ya. Kemudian Bu Rahma tadi ya, yang Bu Rahma. Ya, Bu Rahma ini pertanyaannya ini semacam MLM bukan ya? Gitu pertanyaan Bu Rahma. Ya. Mungkin ini Bu Rahma memang sedang ada acara sehingga
off kamera, tapi mungkin mengikuti ya ini, mungkin mendengarkan. Tapi ini pertanyaan Bu Rahma, ini semacam MLM bukan ya? Silahkan Pak Widi, Pak Petrus atau Pak Budi atau Pak Yudi untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak Widi. Iya, pertanyaan chat dijawab chat ya harusnya ya. Halo, sebenarnya enak kalau kita bisa ngobrol ya Bu Rahma ya. Karena MLM seperti apa yang Bu Rahma maksudkan gitu ya. Jadi, halo, apakah Bu Rahma bisa monitor Bu? Bisa mendengarkan Bu? Halo? Ini Bu Rahma. Oke. Nyala kameranya. Oke. Ya, bisa didengarkan ya Bu ya? Tolong di-unmute dulu, unmute. Biar enak diskusinya. Halo? Bisa di-unmute dulu? Sepertinya dia dengar. Okay. Panjang. Iya, berbagi. Terus orang yang tipe kedua, orang yang kakak. Lagi pengajian itu. Nanti dijawab di anu aja, by chat aja. Enggak efektif ya. Lagi pengajian. Lagi halal ya. Lanjut Bu Rahma. Iya, diminum dulu tehnya Bu. Iya. Monggo boleh diminum. Ya, lanjut Bu Rahma, semangat. Lanjut. Ya wes. Via chat Bapak, via chat. Siap. Mohon maaf itu mengganggu ya, maaf Bunda. Semangat ya. Nanti via chat aja. Ya. Terima kasih Bu Rahma, nanti dijawab via chat juga karena kelihatan baik. Nanti chatnya warna apa Bu? Warna merah apa warna kuning chatnya biar jelas ya. Dilanjut Bu. Dilanjut Bu Barjen. Ya. Yang belum siapa ini tadi Pak Rahmat? Iya, di sini ada Bapak Miono, boleh memberikan kesannya Bapak? Bapak Miono. Jadi lagi ada acara katanya. Oh Pak iya, Miono, acara ya. Maaf. Pak Miono tadi kelihatannya sudah ya. Betul. Saya tertarik Pak Enjen ini sebenarnya. Pak Enjen jalan. Ya, Pak Enjen boleh memberikan tanggapannya Pak Enjen. Kira-kira apa biar nanti kita juga bisa ngebantu. Kadang terus terang ya Pak Enjen, saya kan baru 2 pekan ya. Jadi baru 2 pekan, jadi memang saya itu baru tahu kulitnya. Tapi terus terang saya tahu sistem ini luar biasa. Mengingat produknya seperti pisang goreng pagi-pagi ya. Siapapun pasti senang, pasti doyan, pasti ingin memilikinya. Artinya saya langsung terjun berenang saja. Makanya saya berani sharing, komunikasi, telepon saudara-saudara saya sehingga ketemulah kita di sini. Nah, makanya Pak Enjen boleh curhat ya. Kita ini anggaplah saudara semua di sini. Yang penting apa tanggapannya kira-kira. Kalaupun memang ada yang mengganjal, dicurhatkan saja. Karena cerita Pak Enjen nggak jauh beda sama saya mungkin. Nah, tapi saya ada solusinya pada saat saya curhat di sini. Gitu ya. Pak Enjen boleh curhat dulu. Jadi Pak Enjen ini teman kuliah saya, Pak Yudi. Ya, best friend lah ya. Halo Pak Enjen. Silahkan yuk teman-teman. Kalau masih ada yang belum jelas, masih ada sedikit keraguan-raguan, boleh ditanyakan ya. Pak Paulus Widi start chat ya. Itu Bu Rahma nungguin. Itu pertanyaan itu bisa 3 lembar chatnya. Monggo dicicil dari sekarang. Terus saya jawab itu. Sudah telepati ya sama Pak Petrus. Iya. Ya. Kembali selamat ke malam. Pak Jen tadi. Selamat Pak malam Pak Enjen. Jen. Ya. Kelihatannya Pak Jen ini bidang kerjanya properti ya, senada dengan Pak Paulus Widi. Silahkan Pak Jen, kalau ada kesan-kesannya terkait
produk ini dan bisnis ini, silahkan. Selamat malam Pak Jen. Masih monitor Pak? Selamat malam Pak Jen. Pak Jen Zailani, selamat malam. Kok sudah sepi ini Pak? Ya wes. Ya. Mungkin yang lain dulu. Kalau ini ini siapa ya? Ya. Sudah mitra Bu. Oh, sudah mitra ya. Kemudian di sini ada tadi membawa Pak Dwi, tapi sudah keluar kayaknya. Pak Dwi. Ya, sudah, besok bisa dihubungi ya. Oh iya. Sudah tidak ada Bu? Iya sudah. Ini, ya. Ya. Mungkin saya boleh minta waktu sedikit Bu Faria. Ya, silahkan Mas Yudi. Iya, jadi cuman mau informasi saja ya buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Tadi saya dengar ya, mohon maaf ya, ada yang terlambat, jadi belum terlalu paham ya kan. Nggak usah khawatir teman-teman ya. Besok siang ya kita akan buat presentasi ya, kita akan buat presentasi seperti ini lagi. Saya harap teman-teman yang tadi datangnya terlambat itu atau yang belum paham betul ya tentang apa yang kita sampaikan, boleh ikut lagi besok di acara yang siang hari ya. Nah, setelah itu di malam hari jam 19.30, jam 7:30 malam ya. Nah, itu tetap kita buat. Nah, kita akan buat besok circle meeting teman-teman ya. Circle meeting itu isinya apa ya? Nggak usah khawatir ya. Jadi isinya bukan pemaksaan di situ ya. Jadi kita isinya adalah ingin membedah lebih dalam lagi kira-kira teman-teman ya. Apa yang potensi-potensi yang bisa kita dapat dari tren ini ya kan. Terus kira-kira project-projectnya seperti apa ya kan. Nah, kita akan membuka jauh lebih dalam lagi tentang mindset kita nantinya ya. Jadi nggak usah khawatir. Kembali lagi Anda diundang ya, Anda hanya diberikan informasi, kita hanya sharing informasi, tapi sebaiknya informasi yang Anda terima itu lengkap ya sebelum Anda memutuskan yes or not ya. Tetapi baik kita terima informasinya itu komplit seperti itu ya. Jadi mungkin besok yang teman-teman yang diundang pada malam hari ini nanti diundang nanti akan diinformasikan lagi mengenai link berikutnya untuk besok. Baik mengenai presentasinya atau circle meetingnya, seperti itu. Thank you. Ya, terima kasih Mas Yudi. Mungkin untuk yang lain, Pak Petrus, Pak Budi, ada yang akan disampaikan? Silahkan Pak Budi. Pak Petrus, monggo. Oke. Terima kasih Bu Supar. Selamat malam teman-teman ya. Senang sekali bisa berjumpa ya di layar Zoom pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, santai saja ya. Jadi terima ini sebagai satu informasi. Ya. Kami juga pesan, silakan teman-teman hati-hati terhadap satu informasi yang baru. Ya. Siapa tahu ini menjadi penipuan. Ya. Jadi memang saya betul-betul berharap teman-teman juga hati-hati. Dan kalau memang ada ajakan membeli, jangan pernah membeli. Kalau memang tidak betul-betul membutuhkan. Kalau memang diajak atau diarahkan untuk memutuskan, jangan cepat memutuskan. Kalau memang itu betul-betul tidak ada manfaatnya untuk kehidupannya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sastra Suganda tadi, walaupun belum begitu banyak bertanya. Tetapi satu pendapat bahwa malam hari ini, informasi ini sebetulnya bukan niat dari kami untuk berjualan sesuatu. Tetapi kami hanya ingin berbagi tentang satu konsep bagaimana merubah kehidupan menjadi jauh lebih baik. Kemudian besok sore ditawarkan juga untuk satu pertemuan untuk apa kita memahami bahwa kehidupan kita saat ini itu adalah hasil keputusan di masa yang lalu. Apapun keputusan itu akan mempengaruhi kehidupan kita seperti apa, itu kita alami hari ini. Artinya apa? Karena masa depan itu adalah satu misteri, dan kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan. Tetapi masa depan yang akan kita alami nanti,
itu sangat dipengaruhi dari keputusan apa yang kita putuskan hari ini dan kita lakukan hari ini. Gitu. Nah, kalaupun besok ada tambahan informasi lagi hanya untuk melengkapi, seandainya nanti teman-teman kepingin mengambil informasi ini untuk menjadi satu alat untuk merubah kehidupan, supaya betul-betul informasi itu diterima dengan cukup lengkap, walaupun tidak harus sempurna, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan tidak wajar atau tidak bijak seandainya kita hanya akan melakukan sesuatu apabila informasi itu sudah sempurna. Ya. Ibaratkan kita itu kepengen membangun diri, kepengen masuk sebuah sekolah, gitu ya, ya sudah ikuti prosesnya saja. Ya. Kalau di SD perlu 6 tahun, ya kita masuk kelas 1 dulu. Tidak perlu harus berpikir tentang bagaimana pelajaran kelas 3, 4, 5, 6. Ya. Ketika kepingin memiliki kemampuan sebagai seorang sarjana, ya sudah lewati aja tingkat 1 dulu, tingkat 2 dulu gitu ya. Jadi yang terpenting kita cukup ya informasi awal untuk mulai melangkah. Ya. Karena apapun yang akan kita capai dengan kehidupan dengan langkah-langkah yang begitu hebat ya, itu harus dimulai dari langkah pertama. Jadi silakan nikmati saja informasi. Kalau memang ada hal-hal yang belum paham, atau mungkin ada pemahaman-pemahaman yang mungkin kurang tepat, nah besok kita bisa sharing, ya kita bisa diskusikan, karena niat kami ingin bersama-sama setiap teman-teman yang baru menerima informasi ini, kita akan menjalin silaturahmi, kita akan menjamin persaudaraan, dan kita akan bekerja bersama-sama, ya. Bekerja bersama-sama, saling membantu untuk keberhasilan kita semua. Ya, kita tidak mau untuk berkompetisi menjadi hebat, tetapi yang lain menjadi kalah, gitu. Menjadi pemenang, yang lain juga merasa dirugikan, bukan. Tetapi kita akan menjamin satu kolaborasi supaya sinergi antara kita. Ya, ada yang pintar cerita, ada yang punya relasi, ada yang punya waktu, tetapi tidak memiliki yang lain. Kita bisa bekerja sama supaya kita semua bisa sukses bareng-bareng, itu intinya. Ya. Jadi silakan teman-teman, bagi yang pertama kali hadir di acara seperti ini dan belum begitu memiliki pemahaman yang cukup, gitu, apalagi nanti tadi juga disambi dengan kegiatan yang lain, silakan hadir lagi, ikuti lagi. Ya. Intinya kami hanya ingin berbagi, ibarat seorang petani, tugas kami hanya kepingin menebar benih. Kami punya satu keyakinan, seberapapun banyak benih yang akan kami tabur, pasti banyak yang mati. Tapi kami juga keyakinan pasti ada yang hidup ya, menjadi tumbuhan dan dia akan menghasilkan buah. Siapa tahu dari benih kesuksesan yang kami sebar, yang kami tabur, ini akan juga Anda sikapi dengan benar, sehingga kita semua yang mendapat informasi ini akan betul-betul bisa merasakan satu perubahan hidup yang lebih berarti. Untuk apa? Untuk bisa memberikan yang terbaik, terutama pada orang-orang ya, yang kita cintai. Pasangan kita, anak kita, keluarga besar, lingkungan. Gitu. Jadi hidup yang hanya sekali ini, marilah kita upayakan untuk semakin berarti dengan kita belajar sesuatu untuk bisa bertumbuh, berbuah, ya, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja, terima kasih Bu Supar, terima kasih. Aku saya kembalikan. Ya. Terima kasih Pak Petrus atas pencerahannya ya. Jadi yang jelas kalau kita memang informasinya belum lengkap, besok kita masih ada hari-hari ke depan yang akan selalu ada acara seperti ini, Bapak Ibu bisa hadir kembali. Ya. Yang terakhir mungkin dari Pak Budi, ada yang akan disampaikan? Pak Budi Wicaksana? Mungkin Pak Yudi aja, Bu Supar. Pak Yudi lebih cocok untuk closing. Ya. Alah. Dia ini kalau disuruh ngomong terakhir nggak mau gitu loh. Udah jelas. Aduh, saya udah ngomong tadi. Untuk closing statement. Ya, saya kira tadi Pak Yudi sudah menyampaikan banyak, dan mungkin kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah jam 9:20 waktu Indonesia Barat. Pertemuan pada malam hari ini bisa kita akhiri ya Bapak Ibu? Ya. Ya. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan dianggap cukup, pertemuan pada malam hari ini akan segera kita akhiri.
terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Kemudian terima kasih kepada Pak Paulus Widi, kepada Bu Lintang, dan juga kepada para mentor kita, Pak Budi Wicaksana, Mas Yudi Tantra, dan Pak Petrus Hatibi. Dan sebelum kita akhiri, mungkin banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya selaku yang memandu acara ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari Bapak Ibu, pertemuan ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat bertemu kembali di acara OP selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi, Pak Petrus, Pak Yudi, Pak Sastra Suganda, Bu Radia, Bu Lintang, thank you semua juara meeting. Pak Sastra. Sampai besok Pak Sastra. Mudah-mudahan ada waktu ya. Siap, Semangat Pak Sastra. Thank you. Siap. Terima kasih izin lab ya. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih.